kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kami, supaya kami terus dimampukan dan kami dapat memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama kerinduan kami Tuhan untuk memperdengarkan kebenaran Injil kasih karunia Allah kepada semua umat manusia. Karena Engkau menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ya Bapa, dan jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan pada siang hari ini. Engkau Roh Kudus yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ini sudah. Cik. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Masih dalam suasana di mana kita bersama-sama memperingati akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kita minggu kemarin sudah sama-sama lakukan perjamuan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat suatu fokus ketika kita tiba pada hari di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara-saudara, karena ada juga gereja-gereja yang fokusnya berbeda ketika mereka ingin memperingati akan kematian atau kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ada yang fokus pada mewarnai telur Paskah misalnya kan. Fokusnya. Ada juga yang bikin lomba main catur gitu kan. Tapi saudara-saudara, kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus memahami dan harus melihat dari kebenaran firman Tuhan apakah sebetulnya fokus kita ya ketika kita terpanggil untuk bersama-sama memperingati atau mengenang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi dasar iman dan dasar keselamatan kita bersama setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya mengajak kita membuka dari kitab Roma pasal yang keempat. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin membuka Alkitab mungkin kesulitan untuk cepat membukanya, nanti bisa langsung lihat di layar saja ya. Baik, kita akan mulai membaca dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 15 dulu yang kita baca ya. Nanti juga kita akan melihat bagian-bagian yang lain sebagai referensi bagian ayat yang terkait dengan topik kita pada hari ini ya. Kita akan membaca dari ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan kitab suci?
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, betul ya? Tetapi sebagai apa? Sebagai haknya. Ayat 5. Ini kebalikannya ini, ayat 5 nih. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Luar biasa ya. 6. Seperti yang juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. 10. Dalam keadaan manakah hal ini diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai apa? Sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia sebelum disunat. 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 tadi dikatakan, diawali dengan kalimat pertanyaannya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang siapa? Tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita. Ya, apakah Abraham bapa leluhur jasmani kita? Apakah dia nenek moyang kita secara jasmani? Ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti akan kita lihat ya. Ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Mengapa? Karena ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal itu apa? Yaitu iman Abraham itu, kepercayaan Abraham itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Jadi iman atau kepercayaan Abrahamlah yang dihitung atau yang diperhitungkan Allah baginya sebagai apa? Sebagai kebenaran, bukan perbuatannya. Bukan perbuatan-perbuatannya. Pertama kali yang diperhitungkan oleh Allah bagi Abraham menjadi kebenaran. Ya. Nah, tadi dikatakan di ayat 1, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Apakah memang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Apakah dia nenek moyang kita? Kita ini adalah orang dari bangsa lain. Ya. Kenapa dikatakan Abraham ini adalah bapa leluhur kita, begitu ya? Saudara-saudara, oleh karena Paulus menulis surat ini, surat Roma ini kepada
jemaat yang ada di Roma, jemaat kudus yang ada di Roma, dan di sana ada beberapa dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Paulus itu adalah seorang Yahudi. Nah, tentu saja dia adalah merupakan keturunan jasmani daripada Abraham. Tapi kita tidak. Kita tidak ada garis keturunan secara jasmani dengan Abraham. Kita punya nenek moyang yang berbeda, ya, dengan orang Israel. Nah, saudara, untuk melihat dan memahami hal ini, kita harus kembali dulu ke kitab Kejadian pasal 12. Mari kita lihat dulu Kejadian 12. Ya, kitab Kejadian 12. Ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Aku Allah, ya, akan membuat engkau, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, terkenal, ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah pertama kali Tuhan berjanji kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Kita lihat lagi di pasal 15. Ya, kita lihat dulu di pasal 15. Baca dari ayat 1. Kemudian di atas itu judul perikopnya apa? Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Nah, dari ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab apa? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku. Dia mengatakan kepada siapa nih? Pada Tuhan, ya? Engkau Tuhan tidak memberikan kepadaku keturunan. Nah, ini komplainnya dari siapa nih? Komplain daripada Abraham. Karena sebelumnya tadi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan engkau banyak keturunan, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, tidak kunjung tiba juga. Ya, Abraham itu diberikan keturunan, seorang keturunan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Selesaikan dulu ayat 3. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Itu menurut siapa? Abraham. Itu menurut Abraham. Ya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa tadi itu? Eliezer, kan? Iya. Orang Damsyik itu dikatakan orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat. Dia suruh apa? Coba lihat ke langit. Lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk diimani, dipercayai oleh Abraham. Ya, seperti banyaknya bintang di langit,
Tuhan katakan, demikianlah nanti keturunan. Apa Abraham sudah melihat? Belum. Tapi dia percaya. Percaya pada janji Tuhan itu, walaupun tidak melihat. Nah, itu namanya beriman. Ya. Nah, maka dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Ya. Saudara-saudara, janji Tuhan memberikan banyak keturunan kepada Abraham, tapi Abraham tidak melihat apa alasannya kalau dari pandangan matanya sendiri. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena Abraham itu sudah tua. Sarah juga sudah tua. Ya. Tapi Tuhan katakan engkau akan memiliki banyak keturunan. Ya, pasti bingung lah kan? Caranya bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi ini antara cara berpikir Abraham dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Nanti akan kita lihat siapa yang akan melaksanakan janjinya, siapa yang akan menggenapinya, siapa yang akan mewujudkannya. Apakah berdasarkan kapasitas berpikir daripada Abraham, ataukah berdasarkan kapasitas daripada kuasa Tuhan melaksanakan apa yang dia janjikan. Ya, secara manusia wajarlah Abraham ini bingung kan, saudara-saudara. Tapi dikatakan bahwa dia percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang di pasal 21. Pasal 21, ya. Pasal 21 dari ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan apa? Melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Amin. Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya, bukan seperti yang kita lihat. Amin, saudara-saudara. Tapi seperti yang dijanjikan Tuhan. Makanya setiap orang perlu tahu apa janji Tuhan pada kita. Amin. Apa janji Tuhan bagi Israel, apa janji Tuhan pada kita, bangsa lain, gereja tubuh Kristus. Ya. Nah, ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah kepadanya, bukan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Abraham, bukan seperti apa yang diterka atau yang dipertimbangkan atau yang dihitung oleh Abraham. Tidak, bukan seperti apa yang dilihat oleh mata Abraham. Tidak, ya, tapi sesuai dengan firman Allah kepadanya. Apa tadi firman Allah kepadanya, Bapak Ibu Saudara? Apakah firman Allah kepada Abraham adalah percayalah Yesus mati menghapus semua dosamu? Apa itu? Bukan. Abraham tidak tahu itu. Kita yang tahu itu. Amin. Iya. Tapi Abraham, saudara, percaya kepada janji Allah bahwa kepadanya akan diberikan keturunan yang banyak, walaupun hal itu tidak mungkin bagi manusia. Amin. Nah, saudara. Dan ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu siapa? Ishak. Anak Abraham adalah Ishak, ya, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur berapa hari? 8 hari. Sama seperti waktu Yesus juga lahir 8 hari dia disunat. Karena Yesus adalah keturunan daripada Abraham secara jasmani, secara fisik, ya. Nah, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur berapa? 100. Berumur 100 tahun. Saudara, ini hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Perhatikan saudara, perbedaan yang sangat jauh antara apa yang Tuhan janjikan dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, saudara, itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang bisa dipegang. Amin. Dan dikatakan ketika
Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara-saudara, bermula dari janji Allah kepada Abraham bahwa kepadanya akan dikaruniakan banyak keturunan. Tetapi saudara-saudara, sampai keadaan di mana Abraham dan Sarah itu sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak, tidak mungkin lagi bagi manusia, ya. Tetapi di saat itulah Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Setelah berumur 100 tahun, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Dan lahirlah Ishak, saudara-saudara. Setelah lahir Ishak, sesudah besar, kemudian kita tahu anak Ishak adalah siapa? Yakub. Ya. Makanya Abraham, nenek moyang bangsa Israel itu, Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Israel itu terdiri dari 12 suku. Kita bukan Israel. Saya bukan suku Israel. Ya, saya suku Batak dari bangsa lain. Saya tidak akan pernah bisa menjadi orang Israel dengan cara apapun. Karena memang itu sudah garis keturunan yang ditetapkan oleh Tuhan. Betul, saudara-saudara? Dari keadaan yang tidak mungkin, di mana Abraham dan di mana Sarah akan melahirkan seorang anak, akan memberikan keturunan, tidak mungkin secara manusia, ya. Tapi saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Amin. Inilah buktinya, saudara-saudara. Maka terbentuklah sebuah bangsa, ya, dikatakan bangsa yang besar, saudara-saudara. Itulah bangsa Israel. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita tahu dalam sejarahnya bahwa sebelum Ishak itu lahir, saudara-saudara, Abraham dan Sarah itu bersepakat untuk membantu Tuhan menggenapi janjinya. Membantu Tuhan, ya, menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya supaya dia punya keturunan, punya anak. Makanya Abraham punya anak sebelum Ishak lahir, anak perjanjian itu. Lahirlah siapa? Lahirlah Ismail. Ismail lebih dulu lahir, kan? Tapi itu bukan anak perjanjian. Ya, itu adalah usaha daripada Abraham dan Sarah untuk membantu Tuhan menggenapi janjinya. Membantu Tuhan menggenapi janjinya, ya, saudara-saudara, ya. Seolah-olah begitu. Dan kita tahu hasilnya apa? Hasilnya adalah menjadi banyak masalah di dalam keluarga Abraham, kan? Iya. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, kau percaya, aku akan menggenapi janjiku, ya, kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Tetapi saudara, ya, Abraham mengambil pembantunya dan kemudian lahirlah seorang anak baginya yang menurut kemauannya sendiri, bukan kemauan Tuhan. Iya, kalau bukan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, pasti masalah yang akan terjadi. Dan itu dialami oleh Abraham. Saudara, ini adalah gambaran juga sekarang ini, saudara-saudara. Ya, gambaran apa? Sekarang ini juga banyak orang yang ingin membantu Tuhan supaya selamat dirinya. Bagaimana caranya? Mereka bilang apa? Tidak cukup hanya dengan iman kita diselamatkan. Kita juga harus berbuat baik. Dia harus ingin membantu Tuhan untuk menyelamatkan dia. Padahal Tuhan sudah, ya, menyelesaikan semua, ya, hutang dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong. Tuhan Yesus itu cukup menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menyelamatkan kita. Tidak perlu dibantu. Saudara-saudara, amin.
Karena dia sudah memikul salib kita. Dia sudah memikul seluruh hutang dosa kita, saudara-saudara. Dia sudah membayarnya di atas kayu salib. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tahu bahwa akhirnya apa yang dilakukan Tuhan kepada yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham tentang Ismail, saudara-saudara. Apa akhirnya? Tuhan katakan apa? Usir itu dari dalam rumahmu. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah kehendakmu sendiri. Harus kau pisahkan. Ya, jauhkan dia daripadaku. Begitu ya. Kira-kira Tuhan katakan kepada Abraham. Akhirnya Abraham juga sadar bahwa itu adalah yang membawa masalah baginya. Akhirnya dia usir itu jauh-jauh. Kenapa? Karena bukan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu adalah kemauan daripada Abraham sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang apa hubungannya urusan iman Abraham dengan fokus kita ketika kita memperingati akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Nah, kita kembali ke kitab Roma pasal 4 tadi, kitab Roma pasal 4. Mari kita lihat dulu, saudara-saudara. Kitab Roma pasal 4. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah? Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Amin. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa ini, saudara-saudara? Ini adalah keturunan jasmani daripada Abraham, orang Israel 12 suku itu. Dikatakan mereka yang percaya. Mereka keturunan Abraham secara jasmani, tapi mereka juga adalah orang yang beriman. Dan mereka dibenarkan juga karena apa? Karena iman. Sama seperti Abraham. Ayatnya yang ke-17. Ya. Seperti ada tertulis. Oh, ada yang belum selesai tadi. Di ayat yang ke-16. Sebab dikatakan apa? Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya. Sekali lagi saya baca bagian terakhir di ayat 16 itu. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Bapa apa ini, saudara-saudara? Sudah jelas tidak ada hubungannya dengan kita secara apa? Jasmani. Tetapi ini berbicara secara rohani. Tapi dalam rohani, dalam hal apa ini, saudara-saudara? Karena sekali lagi Abraham juga punya keturunan secara jasmani dan juga secara rohani. Ya, lalu dengan kita, kalau keturunan kita adalah keturunan Abraham dalam hal rohani, bagaimana caranya itu, saudara-saudara? Sampai pada kita bahwa kita terhubung dengan Abraham sebagai bapa rohani kita, bapa iman. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Itu tadi, ya, di Kejadian 15. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Perhatikan, saudara. Ya, ini yang diimani oleh Abraham dalam kaitan dengan iman kita kepada Kristus, di mana Kristus membangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, ini penting dipahami. Apa hubungannya kita dengan Abraham? Hubungan iman kita dengan dia apa, saudara-saudara? Dikatakan Allah yang menghidupkan. Jadi di hadapan Allah yang kepadanya, kepada Allah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam kaitan itu hubungan kita ada iman dengan Abraham. Ya. Saudara, kita lanjut lagi supaya lebih jelas lagi. Dan 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Loh, nggak ada dasar untuk berharap, kok bisa berharap? Dasarnya kalau dari dirinya sendiri tidak ada alasan, saudara-saudara, untuk mendapatkan keturunan lagi. Abraham dan Sarah itu tidak ada lagi dasarnya bagi dia, harapan dia sudah pupus.
Kalau melihat daripada dirinya sendiri, saudara-saudara. Ya. Sama seperti sekarang ini, saudara-saudara, bahwa kalau melihat dari diri saudara dan saya, semua umat manusia di dunia ini, orang berdosa, telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak mungkin ada jalan keselamatan. Amin. Tidak mungkin ada pengharapan, saudara-saudara. Tidak mungkin bisa beriman, saudara-saudara. Kalau melihat dari keadaan semua umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu tidak bisa menghasilkan apapun perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan kepada Israel pernah Tuhan berkata dalam Yesaya pasal berapa itu? 53 ya. Ya, di kitab Yesaya dikatakan bahwa segala kebaikan daripada manusia itu sama seperti kain kotor. Ya. Yesaya berapa? 63 ya. Nah, nanti bisa dilihat ya di kitab Yesaya. Jadi saudara, di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham, ya, tapi dia juga berharap juga, dan apa? Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa? Menurut yang difirmankan oleh Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara lihat betapa pentingnya manusia mengetahui apa yang harus diimani, apa yang harus dipercayai sebagai pegangan untuk betul-betul itu adalah merupakan kebenaran Allah yang akan diwujudkan baginya. Amin. Saudara-saudara, apa pegangan saudara tentang firman Tuhan bahwa itu janji Tuhan akan benar-benar digenapi dalam hidup saudara? Kalau Abraham sudah jelas, dia pegang apa? Janji Tuhan bahwa engkau keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, dan engkau menjadi memiliki keturunan dengan bangsa yang besar. Itu yang dipegang oleh Abraham, saudara-saudara. Abraham bukan beriman, ya saya percaya Yesus mati hapus dosa saya. Bukan, saudara-saudara. Itu kita yang mengimani seperti itu, saudara-saudara, saat ini. Ya, tetapi dasarnya sama, yaitu bahwa kita pun tidak punya dasar. Kalau melihat dari perbuatan-perbuatan kita, saudara-saudara, melihat daripada keadaan kita yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Tidak mungkin. Betul? Iya. Tapi kita melihat dari janji Tuhan kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, kita lihat lagi supaya ketemu nanti. Ya, ayatnya. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah tertutup kemungkinan itu, saudara-saudara. Dari dalam diri kita tertutup kemungkinan itu. Tidak ada orang yang berbuat baik. Di pasal 3 itu sudah dijelaskan oleh Paulus, ya. Dia katakan tidak ada yang benar seorang pun. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang baik di dunia ini untuk memperoleh keselamatan ke surga. Siapa yang baik? Ya. Tapi manusia selalu berpikir apa? Kita harus berbuat baik supaya kita masuk surga. Siapa yang baik? Sudah sebaik apa dirimu? Ya kan? Mungkinkah engkau bisa berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan? Yaitu harus sempurna. Hanya Yesus yang bisa melakukannya dengan sempurna. Maka kita pun percaya kepada Yesus dengan apa yang dilakukannya. Amin, saudara. Iya, saudara dikasih Tuhan Yesus. Dikatakan di ayatnya yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nggak bingung dia, ya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Loh, kalau dia tidak bimbang, kenapa dia menikahi Hagar kalau begitu? Iya kan? Kenapa Abraham akhirnya mengambil keputusan sendiri yang di luar daripada kehendak Allah, dan akhirnya lahirlah Ismail itu? Kalau memang dia tidak bimbang, saudara-saudara. Imannya dikatakan apa? Tidak menjadi lemah. Kenapa, saudara-saudara? Karena iman Abraham itu bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang menopang
menopang iman daripada Abraham itu terhadap apa yang dia janjikan. Ya. Jadi bukan Abraham yang menopangnya. Bukan hebatnya imannya Abraham, tetapi hebatnya kuasa Tuhan yang memegang janjinya terhadap apa yang dipercayai oleh Abraham waktu itu. Sama seperti kita juga, saudara-saudara. Bukan karena kita bertahan, ya, bukan karena kita berusaha, bukan karena kita mengerjakan, bukan karena kita berusaha berbuat baik, menjaga keselamatan kita, sehingga keselamatan kita itu bisa sampai ujungnya. Pada akhirnya nanti kita diselamatkan ke surga, bukan. Tapi keselamatan kita itu dijaga oleh kesetiaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Di mana dia sudah mengerjakannya dengan sempurna, saudara-saudara. Bagi saudara dan saya, itulah menjadi jaminannya. Sehingga iman saudara kepada kebenaran itu ditopang oleh kuasa Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati setiap orang yang percaya. Ayatnya yang ke-20, 21. Dengan penuh keyakinan, apa keyakinan dia? Bahwa Allah berkuasa untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bukan Abraham berkuasa. Apa kuasanya? Amin, saudara. Bukan saudara dan saya yang berkuasa. Bukan. Tidak. Dikatakan di sini bahwa Allah yang berkuasa, ya, Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia telah janjikan, apa yang telah Allah janjikan. Itulah perbedaan yang sangat jauh antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita berjanji, saudara-saudara, belum tentu apa yang kita janjikan itu kita lakukan, kita laksanakan. Karena mungkin ada halangan, ada keterbatasan, ya, ada tantangan dan lain sebagainya, ada persoalan dan lain sebagainya. Tapi bagi Allah tidak ada persoalan. Amin, saudara-saudara. Amin. Wah, ini oke, baik. Jadi saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-22, karena itu hal ini, apa hal ini saudara-saudara? Apa hal ini? Hal keyakinan terhadap kuasa Allah melaksanakan apa yang dia janjikan. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini, lihat dari sini mulai hubungannya dengan kita. Apa hubungannya keyakinan Abraham terhadap janji Allah dengan kita? Keyakinan kita terhadap janji Allah sehingga kita juga dibenarkan oleh karena iman. Abraham dibenarkan hanya karena iman sebelum dia bersunat. Kita sekarang juga dibenarkan hanya karena iman. Dengan cara apa? Saudara-saudara, bagaimana? Dikatakan di ayat 23. Ini hubungannya. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, ya, saudara-saudara, tetapi ditulis juga untuk kita. Siapa kita? Di luar bangsa Israel. Ya, di luar bangsa Israel. Kita bangsa lain, kepada kita juga diperhitungkan juga bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman. Iman kepada siapa? Dan apa yang kita imani sehingga kita dibenarkan, saudara. Lanjut. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, ya, memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Amin. Karena kita percaya kepada Dia, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Inilah hubungannya dengan kita. Abraham percaya kepada janji Allah bahwa kepadanya akan diberikan keturunan yang banyak, walaupun Abraham tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Kita juga dibenarkan hanya karena iman, dan kita pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya, walaupun kita melihat bahwa kita tidak memiliki kapasitas, kemampuan berbuat baik untuk memenuhi syarat itu. Tapi Tuhan, janji Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Amin. Itulah janji Tuhan yang sudah digenapi, bahwa ketika Kristus Yesus mati,
dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara. Sesuai dengan apa yang difirmankannya. Itulah yang kita juga imani saat ini, bahwa dengan kebenaran itu, dengan fakta itu, bahwa janji Allah pasti digenapi juga atas kita, sebagaimana dia menggenapi janjinya kepada Abraham. Amin. Bahwa dia dibenarkan karena iman, kita juga dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Sehingga disitulah perbedaan. Kalau disebut apa perbedaan antara Injil, kabar baik yang dipercayai oleh Abraham dengan kabar baik yang kita percayai, apa perbedaannya? Oh iya, beda. Kalau kepada Abraham, kabar baik yang dia percayai adalah bahwa dia akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit. Apa itu juga janji kepada saudara? Saudara-saudara akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Kacau, ya kan? Tidak mungkin hanya kepada Abraham itu, saudara. Tapi kepada kita juga Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa Dia membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 25 kita selesaikan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Dalam kaitan inilah hubungan kita dengan Abraham, sehingga dia dikatakan bapa orang beriman. Bukan dalam kaitan perjanjian-perjanjian Allah dengan Abraham, hubungannya dengan kita, tidak. Karena perjanjian-perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah perjanjian-perjanjian Allah dengan keturunannya, yaitu Israel 12 suku. Tapi dalam kaitan dengan kita, bahwa sama-sama dibenarkan hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan. Dan Abraham yang pertama kali, saudara-saudara, melakukannya. Abraham yang pertama kali menikmatinya, atau Abraham yang pertama kali mendapatkannya. Kita pun mendapatkannya, tapi bukan karena kita percaya akan keturunan kita sebanyak bintang di langit, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk menghapus segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Ya, itulah yang kita imani. Artinya, saudara-saudara, di sini adalah sikap hati daripada untuk merespon daripada firman Tuhan, bahwa janji firman-Nya, setiap orang yang percaya saat ini dibenarkan hanya melalui iman, tanpa perbuatan-perbuatan. Karena itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Amin, saudara. Itu saat ini sedang beroperasi atau sedang berjalan, sedang dilakukan oleh Allah, saudara-saudara. Ya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan Allah saat ini adalah bukan orang yang rajin berbuat baik, tidak. Kalau karena rajin berbuat baik, berarti dia tidak perlu juru selamat Yesus Kristus. Kalau memang manusia bisa diselamatkan karena perbuatan baik, untuk apa dia mati di atas kayu salib? Tidak perlu. Saudara-saudara, berbuat baik aja manusia itu. Tapi justru karena tidak seorang pun yang bisa berbuat baik menjadi orang yang sempurna, maka dia datang Yesus Kristus ke dunia ini untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, dan dia melakukan perbuatan baik dengan sempurna. Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Kita yang berdosa, dia yang disalibkan. Dosa kita diangkut kepadanya, dan kebenaran Yesus Kristus di atas kayu salib dikenakan kepada kita ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus mati hapus semua dosa kita. Amin. Maka kita dibenarkan. Saudara-saudara, itulah hubungan kita dengan Abraham. Sehingga kita menyebut dia juga Bapak kita. Bapak kita dalam hal apa? Ini tidak boleh salah kaprah, saudara-saudara. Ya, bahwa Abraham Bapak kita bukan dalam kaitan dengan perjanjian-perjanjian, covenants. Covenants itu adalah urusan Abraham dengan keturunan jasmaninya, yaitu 12 suku Israel dari Ruben sampai Benjamin. Tapi dengan kita, kaitannya adalah bahwa sama-sama kita dibenarkan hanya oleh iman, karena kita juga percaya saat ini kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita akan melihat di dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Untuk menegaskan lagi, Efesus pasal 2, untuk menegaskan lagi posisi kita dulu dan sekarang. Ya, saudara, perlu melihat siapa kita dulu dan siapa kita sekarang.
Supaya kita tidak menoleh lagi kemana? Ke belakang. Tapi kita melihat diri kita sekarang di dalam Yesus dan maju terus ke depan sebagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Ayatnya yang ke-12, 11 dulu ya. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11. Ya, judulnya di atas, perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Siapa kita? Orang-orang bukan Yahudi. Jadi ini sekarang kata-kata ini kepada kita. Karena kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi firman ini langsung ditujukan kepada kita. Saudara-saudara, kita yang bukan Yahudi. Kalau merasa dirinya Yahudi, merasa Israel, berarti dia tidak dapat bagian ini. Ya kan? Karena ini dikatakan, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Siapa orang tidak bersunat? Orang Israel adalah orang yang bersunat. Karena janji sunat itu adalah janji meterai tadi dikatakan terhadap Abraham dan keturunannya. Itu meterai mereka. Ya, sunat itu kepada 12 suku bangsa Israel. Ya, tapi kita disebut adalah orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, ingat apa? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Yang kedua, tidak termasuk warga Israel. Ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak dapat bagian dalam ketentuan perjanjian kita. Tanpa pengharapan. Yang keempat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Itu perlu kita ingat. Kapan? Dulu. Amin. Sebelum Yesus Kristus mati disalibkan. Itu nyata loh, saudara-saudara. Karena ketika Yesus melayani bersama 12 muridnya, Yesus mengutus murid-muridnya kepada siapa? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan kamu menyimpang ke bangsa-bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika perempuan Sirofinesia itu meminta agar anaknya disembuhkan, Yesus berkata apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, ya, barulah dikatakan apa? Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak. Siapa anak? Israel adalah anak-anak Allah secara bangsa. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Posisi daripada bangsa lain saat itu jauh, saudara-saudara. Bukan ahli waris dulu, maka dikatakan ada 5 tanpa di situ tadi, jelas sekali. Tanpa Kristus, tanpa Israel, tanpa perjanjian atau covenants, tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia. Siapa? Kamu, kita. Siapa kamu? Bangsa lain, bangsa tak bersunat, bangsa bukan Yahudi, bangsa bukan Israel, saudara dan saya. Itu keadaan kita kapan? Dulu, saudara-saudara. Nasib kita sangat malang. Ya. Tetapi ayat 13 dikatakan apa? Ayat 13 Efesus 2. Tetapi sekarang, but now, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang apa? Sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh apa? Saudara, oleh darah Kristus, bukan oleh perjanjian. Saudara menjadi dekat dengan Allah bukan dengan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, tidak. Saudara, orang Israel lah yang dekat dengan perjanjian Allah berdasarkan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita saat ini, saudara-saudara, bisa menjadi dekat dengan Allah, manusia di dunia ini bisa menjadi dekat dengan Allah bukan dengan apa-apa, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta kekayaan, bukan dengan ras, bukan dengan warna kulit, bukan dengan kepintaran, bukan dengan kehebatan dan segala macam. Tidak. Allah sudah menentukan bahwa manusia bisa dekat dengan Allah saat ini oleh karena apa? Darah Kristus. Amin. Jelas ya? Iya.
Itulah pentingnya setiap orang harus memahami apa arti daripada penumpahan darah Kristus baginya. Amin, saudara. Tidak hanya sekedar merayakan, tapi nggak ngerti, tidak tahu apa artinya itu bagi saya. Yesus mati, darahnya tertumpah bagi saya, itu apa artinya, saudara? Karena kita tidak cukuplah hanya beragama, tapi kita harus betul-betul beriman kepada apa yang ditentukan oleh Allah sebagai janji bagi kita untuk digenapi sesuai dengan firman-Nya. Itu perlu kita ketahui dan pegang teguh. Amin, saudara? Iya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus, tapi di mana? Di dalam, di dalam, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itulah pentingnya saudara-saudara dan saya harus terus mengumandangkan tentang penebusan segala dosa oleh tertumpahnya darah Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Karena itulah yang memperdekatkan orang bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh saat ini. Ya, bukan banyaknya pengetahuan, saudara-saudara. Bukan banyaknya pengalaman seluruh dunia. Bukan banyaknya ilmu, tingginya ilmu, tidak. Tapi pengenalan terhadap makna daripada penumpahan darah Yesus, penguburannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, itulah yang menjadi hal yang paling penting, yang paling fokus bagi setiap orang Kristen untuk mengerti apa artinya hidup beriman kepada Tuhan saat ini. Amin, saudara? Iya, saudara. Bayangkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan dia, saudara? Semua orang saat ini, nabi-nabi, imam-imam, semua raja-raja sepanjang sejarah masih ada. Mereka, jasad mereka masih ada di dalam kubur. Tidak ada yang bisa membangkitkan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Kalau bisa sudah pasti perbangkitan semua itu. Sudah pada datang itu nyamperin keluarganya. Tapi nggak bisa kan? Tidak bisa, hanya Yesus yang bisa bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan saudara, hal inilah yang kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Berita yang paling utama, yang paling pokok, yang menjadi fokus daripada setiap orang Kristen, setiap orang percaya saat ini adalah bagaimana kita mengerti dan merespon apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus di sini, Rasul bangsa lain. Judulnya di atas apa? Judul perikopnya 1 Korintus 15. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Ya. Ayat 1. Dan sekarang, ingat, sekarang nih, ya. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Saudara sudah tahu kan? Injil kasih karunia Allah di mana saudara dan saya teguh berdiri di dalamnya, seperti yang disaksikan tadi oleh Bapak Sinaga di sini. Ya, kita bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Kita bukan mengkelirukan iman orang lain. Ya, kita bukan menjadi orang yang menjadi penyesat bagi orang lain, tapi kita harus menjadi orang-orang yang membawa kabar baik yang sesungguhnya membuat orang diselamatkan. Betul-betul. Makanya Paulus mengingatkan kembali di sini, dia katakan, aku mengingatkan kamu terhadap Injil yang kuberitakan kepadamu, yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Karena Kristus teguh berdiri, karena kebenarannya sempurna bagi kita, dan kita berdiri di dalam Kristus yang Maha Kuasa. Ya. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah yang paling penting saat ini, berita yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Amin. Bukan berita yang lain, saudara. Itu tidak akan memperdekatkan manusia
dengan Tuhan. Ini yang memperdekatkan manusia saat ini dengan Tuhan. Yaitu apa? Berita tentang bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Dan sesuai dengan kitab suci ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan kapan? Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin, saudara-saudara. Inilah berita yang paling penting saat ini dari semua berita apapun di dunia ini. Dan saudara dan saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk menggaungkan kebenaran ini. Amin. Sebab saudara memberitakan hal yang lain itu tidak memperdekatkan orang dengan Tuhan. Tidak. Biar saudara juga berdoa sampai 3 hari 3 malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara, sampai air mata keluar darah. Kalau saudara tidak percaya darah Yesus mengampuni semua dosa saudara, sama aja tidak ada artinya. Betul saudara? Makanya kita harus mengerti fokus kita apa dalam hal beriman kepada Tuhan ini. Apa yang membangkitkan roh dan jiwa kita? Apa yang menyelamatkan kita? Apa yang membuat kita menjadi berkenan kepada Tuhan? Darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah mengampuni segala dosa kita. Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Dan bahkan naik ke surga. Itulah yang menjadi fokus kita. Amin. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang kebenaran, maka semuanya harus terkait dan dengan bagian kebenaran yang luar biasa ini, yang agung ini. Ya. Ayat 5. Bahwa ia, siapa ia? Yesus Kristus yang telah bangkit itu telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas. Siapa Kefas? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya, Petrus, Yohanes dan yang lainnya. Sesudah Yesus bangkit, masih ada berapa hari dia di bumi? 40 hari. Disitulah dia menunjukkan diri. Dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati dengan tubuh barunya. Dan ayat 6 dikatakan, sesudah itu ya, ia menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Menampakkan diri. Dia bukan mati selamanya, dia bangkit, dia menampakkan diri. Ada fakta, ada bukti. Ini bukan omong kosong, ya kan, saudara-saudara. Ini bukan halusinasi. Tidak. Ini adalah kebenaran hakiki, 100% benar. Dan dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang saksi mata. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan sekarang ini, sudah 2000 tahun. Di abad pertama maksudnya ketika Paulus menulis surat ini, masih hidup saksi mata Yesus, kebangkitan Yesus Kristus itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus di sini yang mana ini, saudara? Yakobus saudara Yesus yang menulis kitab ini, kitab Yakobus ini. Ya, kalau Yakobus saudara Yohanes, 12 rasul Yesus itu sudah duluan mati, dibunuh oleh Herodes. Ya. Kemudian dia menampakkan diri lagi katanya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, ayat 8. Dan ya ini penting. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Tuhan Yesus menampakkan diri dari sorga. Di Kisah Para Rasul 9, saudara-saudara, ketika dia masih bernama Saulus, dia dengan nafsu yang besar ingin membunuh orang-orang pengikut Yesus pada saat itu. Tapi Tuhan menangkap dia di jalan ke Damsik, saudara-saudara. Ya, dia diselamatkan oleh Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia katakan, itu yang terakhir kepadaku. Yesus menampakkan diri. Bukan secara jasmani, secara fisik. Seperti kepada Petrus, Yohanes ketika mereka di bumi. Tapi Paulus melihat Yesus Kristus bukan secara fisik, tapi melihat Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi saudara, bukan omong kosong, ya, tapi ini adalah pembuktian yang sempurna. Mulai dari dia masih hidup di bumi sampai dia naik ke surga, dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kemudian dikatakan
Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu yang tadi saya katakan di Kisah Para Rasul 9 tadi. Dia bercerita tentang sebelum dia bertobat, sebelum dia diselamatkan. Jadi menurut penilaian dia katakan aku adalah orang yang paling hina menurut penilaian dia, ya, saudara, bagi dirinya, karena kerendahan hatinya di hadapan Kristus. Tentu kita tidak mengatakan bahwa Paulus adalah rasul yang paling hina. Dia menilai dirinya seperti itu, saudara. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini penting ayat 11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian apa? Dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa kita, demikianlah kami mengajar kamu, dan kamu menjadi percaya. Amin, saudara. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah fokus, ya, daripada kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya, saudara-saudara, pada pemberitaan tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati disalibkan untuk menghapus semua dosa umat manusia. Saudara, kenapa? Karena 1 Timotius 2, 3 dan 4 berkata, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, saudara. Jadi itu fokus kita. Ketika kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ketika kita memperingati akan kebangkitan daripada Yesus Kristus yang sudah melepaskan kita dari segala dosa dan maut, saudara-saudara, maka kita mengertilah bahwa jaminan akan keselamatan kita sudah tersedia, dan itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita hanya melalui iman kita dibenarkan. Amin, saudara-saudara. Ini yang penting untuk disampaikan kepada seluruh manusia di dunia ini, ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, apa yang menjadi fokus kita ketika kita mengingat kebangkitan daripada Yesus Kristus? Sekarang ini sudah beralih fokus itu, saudara-saudara, ya. Beralihnya apa? Karena kalau orang memperingati tentang yang katanya Paskah itu, ada yang panggul-panggul salib lah, ya kan, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau dia mempercayai darah Yesus yang tertumpah mengampuni dosanya. Iya kan, saudara-saudara? Betul? Sebab kalau tidak, ada lagi apa ya? Mewarnai telur Paskah, menghias telur Paskah. Kenapa itu jadi fokus, saudara-saudara? Apa hubungannya dengan dosa-dosa kita, telur Paskah? Ada kan, saudara? Ada juga yang rajin menyalakan lilin. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu menjadi salah jikalau engkau tidak percaya bahwa darah Kristus telah menghapus semua dosamu. Amin. Ini fokus kita, saudara. Ini penting untuk kita sampaikan kepada semua orang, saudara-saudara. Supaya apa? Sekali lagi, tidak ada gunanya melakukan semua itu kalau masih mempercayai mudah-mudahan diselamatkan. Betul, saudara? Ribuan bahkan jutaan orang di dunia ini yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi mereka masih berpegang teguh kepada apa? Mudah-mudahan saya diselamatkan ke surga. Mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan kalau percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Apakah mudah-mudahan janji Tuhan kepada Abraham? Tidak. Pernahkah Abraham ragu tentang apa yang dijanjikan Tuhan? Pernah juga dia ragu, dan terbukti dia melakukan sendiri apa yang menjadi kemauannya. Tapi apakah Tuhan akan mengingkari apa yang dijanjikannya? Tidak. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin, saudara-saudara. Sama seperti kepada kita sekarang ini. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Bukan tergantung perbuatan saudara dan saya. Tidak. Kalau tergantung pada perbuatan saudara dan saya, tidak akan pernah memadai jaminan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak. Tapi janji Tuhan bahwa melalui darah Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib membayar semua utang dosa kita, dan dia berkata siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu jaminan kita.
Setiap kali ada orang bertanya tentang iman kita, apa yang kita katakan? Jangan katakan, ya lihatlah dari kehidupan saya. Memang kehidupanmu sudah seperti apa? Orang Kristen, saudara, dalam pernikahan, apa? Bisa dikatakan orang-orang Kristen adalah orang nomor satu menjadi teladan di dalam hal pernikahan. Belum tentu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita memiliki suatu bukti yang sahih, bukti yang benar 100%, yaitu apa? Firman Allah. Apa yang harus saudara tunjukkan kepada, meyakinkan semua orang untuk percaya kepada kebenaran ini? Tunjukkanlah apa? Di sini ada apa yang Yesus katakan untuk mengalahkan iblis ketika dia 3 kali dicobai? Apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Kedua kali, ada tertulis. Ketiga kali, ada tertulis. Apa yang terjadi? Iblis kabur. Amin. Iya, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan sudah mengenal kebenaran ini. Karena kebenaran yang agung inilah yang membuat kita bisa berdiri tetap tegak di hadapan Tuhan untuk memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami pada saat ini kembali diingatkan dan diajar lagi oleh firman Tuhan untuk kami fokus kepada tujuan yang sesungguhnya, panggilan kasih karunia Allah, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah tugas pokok kami Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami. Dan Kau yang menolong kami semua orang-orang kudus-Mu untuk bisa melakukan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus yang mati disalibkan dan yang bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, bantu kami Tuhan, bantu kami Roh Kudus, supaya kami tetap fokus kepada panggilan kebenaran yang Tuhan percayakan bagi kami untuk memberitakan kepada semua orang kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Roy untuk pemandu kita selanjutnya.